Guys, aku terbaca berita, ya, katanya pihak Ruru bersedia mencabut gugatan hak asuh anak kalau terjadi beberapa kesepakatan dengan pihak Sarwenda tentang hak asuh anak. Nah, yang jadi pertanyaannya, kemarin itu kan mereka sudah sepakat nih dengan pengacaranya Sarwenda akan diadakan pertemuan tanggal 11 Juli. Ya, kalau misalnya tidak terjadi kesepakatan tanggal 11 Juli itu, ya, dan tidak dapat titik temu, mereka boleh mengajukan gugatan hak asuh anak. Tapi sebelum tiba tanggal 11 Juli itu mereka udah melayangkan gugatan hak asuh anak. Dan sekarang setelah mereka memasukkan gugatan itu, muncul lagi narasi dari mereka. Kok lucu ya? Kok lucu? Kenapa lucu? Kenapa mereka harus mengajukan gugatan sekarang? Sementara mereka udah sepakat tanggal 11 Juli ada pertemuan. Terus sekarang setelah mereka mengajukan gugatan, katanya mereka bersedia mencabut gugatan jika terjadi kesepakatan damai dengan pihak SW. Terus kenapa nggak harus nunggu tanggal 11? Kenapa harus sekarang gitu? Tapi masih memilih jalan itu tadi, mediasi tadi. Kayak mana ya bilangnya ya? Biar jangan dibilang, aduh nggak ngerti lah aku. Ada yang bisa jelasin nggak sih? Agak-agak aneh kurasa. Kenapa mereka udah sepakat gitu kan? Tanggal 11 Juli diadakan pertemuan. Ya, pihak Sarwenda juga sudah siap gitu. Ya, untuk membicarakan. Ya, supaya ada titik temunya gitu. Tapi mereka akhirnya mengingkari perjanjian ini ya, mengingkari kesepakatan lah bisa dibilang, mengingkari kesepakatan untuk pertemuan tanggal 11 Juli dan mengajukan gugatan hak asuh anak sebelum tanggal 11 Juli tadi terjadi pertemuan. Ujung-ujungnya masih ke pertemuan juga gitu kan. Kalau tercapai kesepakatan bersedia mencabut gugatan. Agak aneh kurasa, nggak masuk akal aku. Kalau memang niatnya mau ini ya, mau menyelesaikan tentang hak asuh anak tadi, kan sudah ditawarkan itu pertemuan tanggal 11 Juli. Ya, terus kenapa tanggal 11-nya, kenapa sekarang mengajukan gugatan hak asuh anak, tapi ujung-ujungnya bersedia mencabut gugatan jika terjadi kesepakatan? Sehera. Kupikir bagian itulah paling parah. Ternyata si Sarkawi ini sering loh ngatain dia di balik layar nih. Kalian dengar nih. Ada video-video beredar lo dibilang cong. Sering juga dia ngatain gue gitu, sering. Bahkan di depan anak gue juga pernah. Oh ya? Iya, jadi gue cuman, aduh, harusnya udah biar itu menjadi pribadi aja gitu. Kalau lo menganggap gue seperti itu gitu, tapi lo, kenapa lo lakukan hal itu gitu? Itu doang sih gitu. Jadi depan anak gue pernah kok, depan Thalia pernah gitu dia juga. Tapi gue udah nggak bisa. Sarkawi. Udah gak ada kata-kata lagi sama si Sarkawi ini. Lo sering ngatain dia ternyata depan anak lo. Ternyata kau selama ini hanya bersembunyi di balik daster kau itu ala-ala. Kau ini harem kau ternyata dasar kau. Makanya sebelum berkomentar ikut campur masalah orang itu dipikir dulu. Nah sekarang giliran ada pelaporan ketar-ketir kan lo. Apalagi tuh si Nenek Tapasya dan kawan-kawan, ya kan, semuanya tuh sekarang pada kemana? Pada mingkem, pada diem, ya kan. Padahal nggak nyebut nama-nama kalian udah pada ketakutan, udah pada ketar-ketir. Kenapa? Takut ya ada di daftar laporannya Ciwenda. Pakai nantang, nggak takut laporin aja. Udah nggak sabar pengen ngeluarin unek-unek. Unek-unek apaan? Emang masalahnya sama situ? Kan masalahnya Ciwenda sama Koruben, bukan sama situ. Kenapa jadi situ yang pengen ikut-ikutan ngeluarin unek-unek? Aneh banget nih orang satu ini loh. Kalau nggak diajak nggak usah ikutan. Pakai bilang segala pengen ngeluarin unek-unek. Udah nggak sabar, laporin aja. Pengen ngeluarin unek-unek juga. Aneh banget. Emang agak lain ya, kemarin katanya mimpi didatengin ular besar. Terus didatengin cowok ganteng berbadan besar. Ngaco. Agak lain emang ya. Ikut campurnya udah jauh banget. Jauh. Saking udah jauhnya, jadi kedengerannya itu gimana ya, jadi lucu, kocak banget. Sekarang giliran ada pelaporan aja ketar-ketir loh, tantrum semua.
Ada bedanya kelas antara perempuan yang memilih diam, menjaga martabat, dan fokus bertanggung jawab membesarkan anak-anaknya tanpa butuh validasi dari netizen, dengan laki-laki yang jiwanya rapuh dan hobi mengobrol drama kosmetik di depan kamera. Sungguh ironis melihat seorang mantan suami yang fisiknya laki-laki tapi kelakuannya melebihi ibu-ibu arisan, ya. Suka nangis mengumbar tangisan rumah tangga di televisi. Bang, sorry nih ya bang ya, gue dari A sampai Z lu ngomong gue sama sekali gak ada yang setuju. Gue bakal bahasin satu-satu, gue akan kasih pendapat gue pribadi satu-satu dengan opini yang lu ungkapin di sini. Pertama, lu membedakan antara si perempuan yang diam aja dan fokus bertanggung jawab, yang gak harus validasi dan fokus bertanggung jawab membesarkan anak-anaknya. Pertanyaan gua, diam dari mana? Apanya yang diam? Ini kasus heboh, dia sampai dihujat segala macam, itu ulah siapa? Ulah siapa? Gua tanya, emang ulah Ruben? Jelas-jelas itu muncungnya dia, itu keluar dari mulutnya dia yang koar-koar di live, yang nyindir-nyindir mantan suami. Orang mantan suami juga anteng-anteng aja. Selama 6 bulan dia gak bisa ketemu anaknya juga diam-diam aja. 6 bulan belakang kemana? Selama 6 bulan mantan lakinya gak bisa ketemu anaknya. Lu kemana? Masyarakat kemana? Emang ada yang koar-koar? Gak ada. Kenapa? Karena Ruben juga gak koar-koar di sosmed. Dia juga gak curhat kok. Dia juga gak ngeluh di sosmed. Tolong bantu gue ya, gue gak bisa ketemu anak gue selama berapa bulan ini. Emang ada dia drama? Ini kalau misalnya si ceweknya itu gak bacot, ya, gak nyindir-nyindir mantan suaminya, ini gak bakal gede bang. Jadi siapa? Sekarang gue tanya, siapa yang diam aja? Dia nge-live cari duit buat anak-anak ya katanya. Tapi dengan cara nyindir-nyindir. Gak cuman satu loh, gak cuman satu live-nya dia itu nyindir-nyindir mantan suaminya. Itu adiknya Miss S, Miss 200 juta, Miss dari CEO Serabutan, ya alias Miss W, Miss W, Miss Wen, alias ikan pesut, alias penguin tercinta, mengatakan bahwa najis gitu kan. Saya gak pernah minta uang sepeser pun ke Pokok R. Saya punya rumah sendiri, saya punya apartemen di mana-mana. Di mana apartemennya? Apartemen dari negeri dongeng. Apa mungkin apartemen-apartemen yang ada di Saranjana? Coba, itu kasihan adekmu, si Miss S, lihat sampai turun berapa kilo. Malah sampai ada gosipnya katanya sampai masuk rumah sakit segala macam. Cobalah, kakakmu tuh udah lagi stres, lu jangan tambah banyak berkoar-koar nggak jelas. Diem, udah. Apartemen ada di mana-mana, najis-najis mugalado segala macem. Udah pindah aja sana ke apartemen-apartemen di Saranjana, menghilang sekalian, ya kan? Hoi Enda, astagfirullah. Lu ngapain ke Komnas Perlindungan Perempuan? Lu ngapain? Gua tanya. La ilaha illallah. Ini gue lagi kerja emosi jadinya, demi apa? Lu yang ngatain sih, Ruben. Kok lu yang minta perlindungan sama Komnas Perlindungan Perempuan? Lu diapain? Gue tanya. Hah? Atau lu minta perlindungan gara-gara dia apa-apain sama CEO lu? Ini gimana sih? Playing victim sekali. Lu yang ngehina Ruben, lu yang berkata-kata kasar, lu yang brainwash anak-anak lu. Lah, kok lu tiket datang ke perlindungan Komnas? Petisi cancel Sarwenda makin banyak ya, kabarnya udah puluhan ribu. Ini sangat memprihatinkan. Saya masih nyalir ini Sarwenda mendapatkan nasihat-nasihat yang tidak tepat ya, sehingga dalam langkah-langkahnya menimbulkan protes dari netizen. Apalagi kuasa hukumnya kemarin setelah mendengar gugatan Ruben Onsu terkait hak asuh anak, dia menjelaskan siap menghadapi, bahkan akan mengungkapkan hal-hal yang selama ini belum diketahui publik katanya. Nah, itu juga kan bentuk perlawanan dan bentuk ancaman yang nggak harus
seharusnya itu tidak diungkapkan, karena bagaimanapun jelas apapun itu ceritanya tidak ada relevan lagi ya terkait hak asuh anak ya hanya di sekitar gugatan itu. Tidak boleh juga hal-hal yang sebelumnya tidak diketahui publik, apalagi sudah diputus cerai, untuk diungkap kembali ya kan. Saya pikir harusnya begitu Sarwenda menyatakan maaf itu harusnya Sarwenda maupun kuasa hukumnya lebih menahan diri untuk tidak banyak berbicara di media, melakukan langkah-langkah yang dianggap justru nanti malah jadi blunder ya, dan akhirnya akan merugikan Sarwenda. Ya, kita sangat sayangkan, kita sangat prihatin, karena sebagaimanapun Sarwenda itu seorang klien harus mendapatkan nasihat yang terbaik ya. Jadi tidak boleh justru penasihatnya malah ikut-ikutan terkesan mengungkapkan sesuatu yang tidak produktif di media sosial ya. Itu sih pada prinsipnya. Banyak bang, makanya kalau misalnya abangnya masih nggak paham atau abang buta, ya minimal abang tuh pelajarin dulu. Ya susah sih kalau sama-sama nggak punya hati ya. Mau tai juga rasa coklat. Terus dia bilang apa? Sungguh ironis sama laki-laki yang jiwanya rapuh dan hobinya drama dosmetik di depan kamera. Gue kasih tau nih bang ya, si Ruben kalau nggak ditanya, kalau ini nggak besar nih nggak akan ada yang nanya dia, nggak akan bang. Ini kalau nggak viral gara-gara mulut mantan bininya, dia juga nggak bakal ditanya-tanya sama media, nggak akan. Kemana 6 bulan tuh kemana? Emang ada yang nanya-nanya dia? Emang ada yang podcast-podcast ke dia? Nggak ada. Emang dia ada curhat di sosmed? Nggak ada bang, nggak ada. Ini kan bermula gara-gara kubu mantan bininya aja yang nyindir-nyindir segala macam di live. Dagang kok nyindir-nyindir, fokus dagang aja. Ngapain bawa-bawa mantan suaminya? Ngapain sekarang gue tanya, ha? Ngapain? Terus lu bilang apa lagi bang? Dia kayak ibu-ibu arisan yang hobinya nangis di depan kamera. Ibu-ibu arisan mah gak ada yang cengeng. Ibu-ibu arisan itu hobinya cuma ngerumpi, ngegosip ya kan. Kayak lu ini, hobinya ngerumpi, ngegosip. Gak ada yang cengeng ibu-ibu arisan. Ibu-ibu arisan tuh mulutnya lemes semua kayak lu. Dan satu lagi ya, lu kalau punya hati ya, lu kalau punya hati pakai nih hati lu, pakai. Jangan pakai otak lu yang dangkal. Pakai nih hati lu. Dia udah kangen sama anak-anak yang dia benar-benar pengen ketemuin, itu susah ditemuin. Ya. Sekarang dia ditanya tentang anak-anak yang dia rindukan itu. Lu kalau punya hati, Bang, masa iya lu nggak nangis? Lu kangen lo selama 6 bulan, masa iya lu nggak nangis, Bang? Siapa sih yang mau nangis depan kamera? Siapa? Emang lu kira dia nggak malu nangis depan kamera? Ditonton ribuan orang? Emang gue gak habis pikirnya sama orang-orang yang katanya haus drama atau emang cari validasi. Gue bingung, emang yang bikin ini heboh Ruben kah? Emang yang bikin ini tuh membesar Ruben kah? Padahal yang bikin heboh itu ya dari kubu mantan bininya yang suka nyindir-nyindir di live gak cuma sekali 2 kali. Jadi gue bingung nih sama si abang ini. Terus gue mau nanya bang, VT lu yang ini, nih yang ini, harusnya lu inget kan? Itu kemana? Kenapa lu take down bang? Gue kira lu udah sadar. Ternyata kagak. Tak disangka-sangka wanita pendiam seperti Sarwenda ternyata melakukan body shaming terhadap si Koko Ruben waktu pas menikah. Dan kata Koko Ruben pun di depan anak-anaknya pun sering mengatakan cong. Ini kan kasihan sebenarnya kok. Kalau di podcastnya orang sok suci, malah ini kan aneh. Kok bisa-bisanya Sarwenda seperti ini? Kasihan si Ruben ya guys. Semoga Koko Ruben menang dalam persidangannya
jangan sampai anu ya, kasihan pokoknya. Kita dukung terus si Koko Ruben ini. Kalau kalian dukung siapa guys? Aku dukung Ruben dan juga dukung si Sarwenda. Sungguh benar-benar aneh tapi nyata ini guys. Muhammad